prodi akuntansi yang akan memaparkan tugas akhir akuntansi perbankan. Yang pertama yaitu akuntansi perbankan, merupakan suatu kegiatan mulai dari mencatat, menganalisa, dan melakukan pelaporan dari transaksi keuangan yang terjadi. Tidak berbeda dengan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Secara umum itu proses akuntansi pada perbankan juga sama. Perbedaannya adalah pada aliran kas yang masuk dan keluar pada perbankan tidak sama dengan jenis perusahaan lainnya. Ini dikarenakan jenis kegiatan dari itu sendiri menghimpun dan menyalurkan kembali uang yang telah mereka peroleh kepada masyarakat. Kemudian prinsip dasar akuntansi perbankan ada dua. Yang pertama, pencatatan biaya berbasis cash. Sebagian pendapatan bank itu berasal dari nasabah dan nominalnya ditentukan dari lama kredit yang sudah digunakan. Pencatatan transaksi kredit menggunakan basis cash itu dilakukan karena jika menggunakan basis akrual akan mengalami resiko yang sangat banyak. Kemudian pencatatan pendapatan berbasis cash ini tidak akan ditulis jika belum diterima secara tunai. Dengan demikian, komisi tersebut belum bisa dianggap sebagai pendapatan, tapi masih sebagai tagihan bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan pendapatan berbasis akrual. Prinsip ini merupakan pencatatan pendapatan dengan menggunakan sistem akuntansi perbankan yang akan diterapkan ke pengolahan biaya dana. Next yaitu manfaat akuntansi perbankan. Ada 6 teman-teman. Yang pertama itu data dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua itu memberikan informasi tentang kondisi keuangan. Yang ketiga alat pengendali keuangan. Yang keempat itu akan mempermudah proses evaluasi moneter. Yang kelima mencegah terjadinya pailit. Kemudian yang keenam terakhir adalah dapat menyediakan titik tumpu alokasi dari keuangan. Kemudian terdapat perhitungan contoh giro seperti yang telah saya lampirkan, bisa teman-teman pahami ya. Di situ Denny menerima transfer dari Lina, nasabah dari Bank Mandiri sebesar 5 juta. Kemudian pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian materi yang kedua yaitu akuntansi komitmen. Komitmen merupakan ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan bila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak dan sifatnya pasti. Komitmen hanya dapat dibatalkan bila ada persetujuan kedua belah pihak atau perjanjian tersebut cacat demi hukum. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Transaksi ini dikelompokkan menjadi rekening administratif untuk komitmen. Di sini komitmen terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama komitmen tagihan. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh properti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen tagihan pada akhirnya kalau direalisasi akan menimbulkan posisi aktiva maupun pasiva bank. Kemudian yang kedua komitmen kewajiban, yaitu suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tak dapat dibatalkan secara sepihak. Next, yang ketiga adalah akuntansi kontingensi,
yang merupakan keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Dan hal ini baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Kontingensi juga terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu kontingensi tagihan yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. B. Pembelian opsi valuta asing. C. Pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang kedua itu kontingensi kewajiban. Yang pertama itu garansi yang diberikan. Yang kedua surat kredit berdokumen dalam negeri yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu penjualan opsi valuta asing. Yeay, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.